Halo Capricorn, apa kabar kalian semua ya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu di bulan Juni seperti apa ya. Tapi ingat ini general, tidak resonate buat kamu semua. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Bijaksanalah dalam menyikapi kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone ya. Kalau nggak kedengaran juga abaikan aja ya, mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu, jadi simple. Dan kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kalian bisa lihat kontak ya di keterangan profil ya, untuk personal reading atau konsultasi pribadi ataupun di bawah video ini. Oke, kita akan lihat ya, langsung aja kita akan lihat energi kamu Capricorn di bulan Juni. Di sini ada Hermit, oke. Aku lihat di sini untuk beberapa di antara kamu yang berzodiak Capricorn ini mungkin sedang menarik diri, ya, sedang banyak introspeksi gitu ya, kayak juga mencari ketenangan batin gitu ya. Mungkin selama ini energi kamu itu cukup kayak meledak-ledak gitu ya, penuh dengan kemarahan gitu ya, dan di sini kayak ada perubahan gitu di dalam diri kamu yang mungkin kamu ingin ingin membuat dirimu tuh jadi lebih tenang gitu loh ya. Oke. Dan di sini juga ada strength ya, kamu mencoba untuk bersabar di sini, kamu mencoba untuk menekan egomu ya. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, mungkin untuk sebelumnya kamu tuh orang yang cepat marah gitu ya, ataupun di sini ada hal-hal yang sepertinya kamu sesali gitu ya. Jadi kamu kayak lagi sedang introspeksi gitu ya, apa yang perlu kamu rubah, apa yang perlu kamu tinggalkan gitu istilahnya ya. Dan strength ini menjadikan kamu orang yang lebih kuat juga sebenarnya ya. Karena kayak istilahnya gini loh, mungkin kayak ada sesuatu masalah gitu ya di dalam diri kamu, atau kamu punya konflik batin apapun itu yang jelas ya. Di sini kamu kayak mencoba untuk lebih bersabar gitu loh ya, lebih tabah menghadapi segala cobaan atau masalah gitu ya, dan kamu mencoba untuk bersikap dewasa gitu loh ya. Jadi kamu kayak nggak ingin seperti dulu gitu loh ya, makanya kamu banyak merenung di sini, menarik diri gitu ya, berkontemplasi ya, kamu merubah diri kamu gitu ya. Mungkin kalau dulunya kamu orang ego, keras kepala gitu ya, nggak dewasa, di sini kamu belajar menjadi dewasa. Di sini juga ada Empress ya. Ini ya, menjadi orang yang jauh lebih baik gitu ya. Kamu kayak belajar untuk bertumbuh gitu ya secara spiritual, yang seperti bilang tadi ya, kamu merubah diri kamu. Kamu gak ingin seperti dulu gitu loh ya, kamu ingin jadi orang yang lebih dewasa, lebih bijaksana di sini. Dan di sini ada King of Pentacles ya. Aku rasa untuk beberapa di sini fokus dengan karir juga ya, atau keuangan, atau ya pertumbuhan finansial gitu ya. Mungkin di sini untuk beberapa di antara kamu tanggung jawab juga ya. Kayak mungkin kamu orang yang di dalam keluarga itu yang harus bertanggung jawab secara finansial gitu ya, seperti itu istilahnya. Mungkin kamu harus jadi tulang punggung keluarga gitu ya. Ini nggak harus kamu yang sudah punya family ya, maksudnya kayak anak istri itu nggak seperti itu juga ya. Ada juga seorang wanita yang harus ini juga ya, kayak menjadi tulang punggung keluarga gitu istilahnya gitu. Makanya tadi gue bilang berusaha untuk menjadi lebih dewasa, lebih bersabar gitu ya. Selain itu juga di sini fokus dengan diri sendiri gitu, perubahan diri ya. Tapi aku melihatnya di sini lebih ke finansial sih ya, kayak menginginkan kondisi keadaan finansial tuh lebih kuat gitu loh ya. Nggak hanya itu juga, tapi juga dari dalam diri kamu gitu, kamu nggak ingin lemah gitu istilahnya, seperti itu ya. Kamu nggak ingin selalu bergantung gitu ya pada orang atau sesuatu di luar dirimu
gitu. Dan di sini ada Seven of Cups ya. Untuk beberapa di sini mungkin kayak ada hal-hal yang kamu inginkan dan kamu ingin mewujudkan apa yang menjadi angan-angan kamu atau keinginan kamu gitu. Jadi fokus dengan tujuan kamu gitu loh. Tujuan kamu apa yang kamu pikirkan, apa yang sudah kamu bayangkan, itu kamu ingin memanifestasikan gitu. Contoh ya, seperti gue bilang tadi, mungkin ada yang fokus ke finansial gitu, itu karena ada keinginan yang ingin kamu wujudkan gitu. Misalkan kamu pengen beli ini, ya kayak beli rumah baru atau beli mobil atau punya pandangan lah istilahnya. Banyak di sini pokoknya ada hal-hal yang harapan yang ingin kamu wujudkan gitu. Kita lihat untuk asmara kamu ya. Untuk Capricorn, kalau kecepatan mohon maaf ya, karena aku nggak ingin waktunya lama-lama gitu ya. Ada hal yang harus dikerjakan, jadi mohon maaf ya kalau kecepatan. Kita lihat untuk Capricorn, asmara kamu bulan Juni. Di sini ada Discord be the one, oke. Kemudian di sini ada romantic feelings, oke. Kemudian di sini ada worth waiting for. Kemudian di sini ada financial and career, oke. Oke, karena di sini bottommu ada Seven of Cups ya. Aku lihat di sini mungkin kamu hubungan jarak jauh dengan pasangan kamu ini. Kamu mungkin LDRan atau ini kayak kayak selain LDRan, mungkin kamu juga ada masalah di sini dengan pasangan kamu ya, karena The Hermit ini bisa dibilang kayak orang yang lagi menarik diri gitu ya. Kayak mungkin untuk beberapa, nggak semua, mungkin kayak sudah berpisah gitu ya, tiba-tiba dia diemin kamu, tiba-tiba dia ngilang, tiba-tiba dia diam gitu ya, nggak ada kabar gitu ya, nggak ada kabarnya gitu. Bisa saja ini diawali dari pertengkaran, tapi bisa saja juga diawali nggak dari pertengkaran ya. Pokoknya ada masalah gitu, yang jelas kamu dan dia. Dan ini aku lihat selain hubungan kamu jarak jauh, mungkin ya itu ya, hubungannya jadi chaos gitu ya, kayak jadi berkabut gitu, nggak jelas gitu ya istilahnya, karena ya itu ya, salah satunya saling diam gitu ya, menarik diri gitu. Mungkin kamu nggak saling komunikasi juga di sini ya, dan ini membuat kamu bingung juga gitu loh. Tapi ya udahlah gitu ya, karena aku ngeliat ada energi Empress di sini. Empress ini seseorang yang sabar gitu ya, dan menerima gitu. Jadi bisa saja di sini kamu berusaha untuk tetap tenang gitu ya, untuk tetap sabar, untuk tetap terlihat baik-baik saja gitu, ataupun kamu berusaha untuk menerima keadaan kamu yang seperti itu gitu loh ya. Karena kamu menyikapinya tuh dengan bijaksana gitu loh ya. Jadi kalaupun hubungan kamu kayak ada jeda atau renggang gitu ya dengan pasangan kamu, ya udahlah gitu, kamu hanya diam dan menunggu gitu. Kalau kamu memang masih mengharapkan, karena ini energi kamu ya, bisa dibilang kamu masih mikirin dia gitu loh ya. Dan aku lihat di sini dia juga dalam situasi yang mungkin menurut kamu dia nggak sayang sama kamu ya, dia cuek sama kamu, dia nggak ngomong sama kamu gitu ya, untuk yang nggak saling komunikasi di sini. Tapi dia ini masih sering kepikiran kamu ya, masih terbayang-bayang kamu, dia belum bisa lupa gitu, dia belum bisa melupakan kamu. Bahkan di sini dia mungkin kayak masih sering liatin foto-fotonya kamu gitu ya, atau pantengin sosmednya kamu, tapi diam-diam gitu, mungkin kamu nggak tahu gitu ya. Ada di Hermit di sini. Orang ini mungkin menurut kamu dia sosoknya misterius gitu ya, dan juga sulit ditebak, dan kamu juga dibuat bingung dengan dirinya gitu loh ya. Sebenarnya dia itu gimana sih gitu, maunya apa gitu, kamu juga nggak tahu, nggak jelas gitu loh ya. Dan juga meskipun kalau ini kamu dan dia memang betul ada masalah ya, kayak saling menarik diri, nggak komunikasi, itu dia sebenarnya bingung juga gitu loh
Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia bingung dengan apa yang dia rasakan juga gitu, karena ada rasa kesepian gitu ya, dia merasa sendiri gitu ya. Dengan adanya strength di sini, ini juga kayak ada keinginan dia ya, atau perasaan dia ke kamu itu besar ya, kuat banget gitu ya. Nah inilah yang membuat dia tuh kayak mencari tahu gitu loh, apa yang sebenarnya dia rasakan ini ke kamu, dan apa yang dia inginkan itu dia masih bingung ya. Dia masih confused gitu ya, kayak masih mencari gitu, masih butuh meyakinkan dirinya sendiri apakah dia betul-betul mau sama kamu atau enggak gitu loh. Karena uh, di sini ada word waiting for ya. Bisa saja seperti yang bilang tadi, mungkin kamu sudah berpisah gitu ya saat ini, kayak ada jarak juga gitu. Nah inilah yang membuat dia tuh kayak mencari tahu gitu loh ya. Meskipun sudah berpisah kok dia masih, perasaan dia ke kamu kok malah semakin besar gitu ya. Dengan adanya romantic feelings di sini kayak nggak berubah gitu loh, justru semakin besar di sini perasaan dia ke kamu, semakin kuat gitu loh. Ditambah lagi ada the empress di sini, kayak semakin bertumbuh gitu, semakin hari semakin besar gitu loh ya. Dan disitulah dia mencari tahu apa sebenarnya yang dia rasakan itu gitu loh ya. Dan itulah dia memahami gitu loh, baru dia memahami bahwa dia cinta sama kamu, sayang sama kamu, kamu berarti buat dia. Bahkan di sini menganggap kamu tuh seorang empress gitu ya, permaisuri di hatinya dia gitu, yang membuat dia merasa nyaman, yang membuat dia merasa tenang gitu. Bahkan di sini ngerasa kayak kamu yang benar-benar tulus gitu istilahnya ya, kayak dia lihat dari kamu tuh banyak nilai kebaikannya gitu loh ya. Mungkin kamu seseorang yang keibuan gitu ya, yang lemah lembut, yang pokoknya baik hati, penyayang gitu ya, peduli dengan dia, menerima dia apa adanya gitu ya. Dan dia kayak menganggap kamu itu seseorang yang bisa dijadikan apa ya, istri atau suami yang baik gitu loh, istilahnya seperti itu. Dan King of Pentacles di sini dia masih setia ya sama kamu, dia masih setia, dan dia di sini justru menginginkan adanya komitmen dengan kamu gitu, masih menjaga komitmennya dengan kamu, atau di sini dia ingin memberikan komitmennya dengan kamu gitu ya. Ya itu ya, karena dia belum bisa kemana-mana, bisa dibilang ini setia gitu loh. Tapi mungkin kamu nggak tahu ya kalau dia ini setia cuma sama kamu gitu, kayak perasaannya masih ada buat kamu gitu ya. Karena menurut kamu mungkin karena dia cuek, ataupun dia kayaknya ya itu ya, nggak kali saling komunikasi, jadi pikirnya kamu mungkin dia sudah nggak mau lagi sama kamu, sudah move on gitu ya. Atau untuk kamu yang sedang jeda atau lagi sedang jarak, mungkin kamu mikirnya pasangan kamu ini nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu gitu, karena mungkin dia terlalu sibuk atau fokus dengan kerjaannya. King of Pentacles di sini sibuk dengan pekerjaannya, dia seperti kayak cuekin kamu, mungkin nggak balas chat kamu. Nah istilahnya seperti itu, mengabaikan kamu gitu ya. Balasnya tuh kalau suka hati dia gitu lah, kayak mungkin baru malam saat dia istirahat baru dibalas. Nah istilahnya kayak gitu ya. Tapi ini sebenarnya nggak seperti itu gitu loh ya. Dia hanya punya masalah di apa ya, karirnya gitu ya. Dia memang memfokuskan pekerjaannya gitu, karena ada hal-hal yang ingin dia wujudkan di sini. Bahkan aku lihat di sini kalau misalkan kamu yang uh, jarang komunikasi ini ya, tapi hubungannya masih ada, itu dia sedang mempersiapkan sesuatu ya untuk masa depan gitu bersama kamu. Cuman dianya orangnya yaitu nggak terlalu terbuka ya, orangnya misterius menurut kamu gitu ya. Dan di sini ada Discord be the one ya. Dia ngerasa ya, kalau ini untuk kamu yang sudah berpisah, dia ngerasa kayak kamu itu satu-satunya orang ya, satu-satunya orang yang ternyata dia cintai gitu ya, berarti buat dia gitu ya, yang sebelumnya mungkin dia nggak sadari itu gitu loh ya, kalau dia itu betul-betul sayang sama kamu, cinta sama kamu gitu loh. Tapi semakin hari cintanya, perasaannya semakin besar ketika kamu dan dia berpisah. Karena aku lihat di sini ada what waiting for ya, ada divine timing ya. Untuk beberapa kemungkinan di antara kamu ini memang hubungannya kayak ada jarak gitu ya, ada jeda, kamu dan dia mungkin berpisah dan nggak saling komunikasi saat ini gitu
ya. Tapi ketika kamu dan dia sudah ada jarak berpisah, ini justru membuat perasaan dia ya semakin hari semakin besar ke kamu ya, semakin bertumbuh dan semakin kuat gitu loh ya. Cuman mungkin karena di sini masih ada word waiting for, mungkin kamu kalau masih menginginkan dia ya, itu kayak masih harus menunggu gitu. Kenapa? Karena masih ada ego di sini. Dia saat ini sedang berjuang juga ya untuk menaklukkan egonya dia, gengsinya dia gitu ya, selain dia fokus ke finansialnya gitu ya. Karena di sini ada financial and career ya. Jadi dia kayak memfokuskan ke tujuan dia gitu ya, nggak mau memikirkan hal hubungannya dengan kamu, tapi justru apa kayak gini loh, dia kan mengalihkan perhatian ya, fokus ke finansial atau karir gitu. Mungkin biar nggak mikirin kamu lagi gitu ya, biar mungkin move on dari kamu, tapi ternyata nggak bisa ya. Justru di sini perasaan dia juga justru semakin besar gitu ya, semakin kuat. Dan di sini ada past life relationship. Mungkin untuk beberapa di antara kamu sudah kenal lama atau sudah bersama lama gitu ya. Dan saat ini seperti yang bilang tadi, mungkin kalian ada jeda atau ada jarak gitu. Dan di sini ada it is safe for you to love. Oke. Kartu ini meminta kamu untuk memaafkan dia ya, gitu, memaafkan dirinya. Karena mungkin ada kesalahan dia ya, yang seperti gue bilang tadi, mungkin kayak tiba-tiba dia ghosting kamu, ngilang, nggak ada kabar, atau nggak ada komunikasi lagi gitu ya, menarik diri gitu ya. Karena mungkin juga ada pilihan lain untuk sebelumnya ya, untuk beberapa saja, nggak semua. Ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu gitu ya, mana yang resonate buat kamu gitu. Dan aku ngeliat di sini mungkin kamu dealing dengan seseorang yang seumuran atau lebih tua dari kamu. Dan untuk beberapa di sini juga aku ngeliat mungkin ada yang dealing dengan seseorang yang single mother gitu ya, atau father single gitu. Tapi meskipun, atau ini bisa kamu ya, bisa kamu yang single mother gitu ya, atau father single, bisa saja ya. Makanya kayak kamu juga udahlah gitu, dia maunya apa, maunya gimana, kamu nggak terlalu banyak pikir gitu loh ya, karena kamu menyadari gitu loh, kamu menyadari siapa diri kamu gitu ya. Jadi kayak kamu lebih menunggu gitu ya, dan melihat apa actionnya, apa reactionnya gitu istilahnya, apakah dia memperjuangkan kamu atau enggak gitu loh. Karena kamu ya udah menjadi orang yang lebih dewasa gitu loh ya. Kamu kayak dibilang pasrah sih nggak pasrah juga ya, cuman kamu kayak udah tahu gitu loh bagaimana bersikap gitu istilahnya ya. Jadi kalau misalkan ini kamu ya, tapi bisa saja dia ya, ingat ya, bisa vice versa gitu ya. Bisa saja dia gitu yang merasa insecure gitu, karena yaitu mungkin dia pernah menikah lalu gagal gitu istilahnya ya. Jadi dia kayak butuh waktu untuk benar-benar mengumpulkan kekuatan dan juga benar-benar meyakinkan dirinya gitu ya, untuk bisa maju ke kamu gitu loh istilahnya, seperti itu. Dan kita lihat untuk pesan dari semestanya ya. Untuk zodiaknya di sini aku ngeliat ada Virgo, ada Leo yang paling kenceng, Taurus dan juga Capricorn. Tapi ini bisa hanya energi saja ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Dan ingat, energi bisa kebolak-balik ya, karena melihat dua sisi, bisa vice versa. Pesan semesta. Oke, di sini ada awakening ya. Awakening di sini tentang awal sih ya. Oke, di sini
kalau aku lihat ya, dengan adanya awakening ini satu awal baru atau upgrade your energy ya. Jadi di sini ada hermit ya, seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu kayak lagi sedang merubah diri gitu ya, menjadi seorang yang lebih dewasa, lebih kuat dan lebih bijaksana gitu ya, karena ini ada proses kebangkitan ya di dalam diri kamu gitu, yang mengharuskan kamu memang merubah diri kamu gitu loh ya. Dan di sini aku juga ngelihat kayak kamu nggak perlu ini ya, nggak perlu merasa insecure juga gitu ya. Ya, karena karena seperti yang aku bilang tadi ya, mungkin ini kamu yang kayaknya single mother gitu ya, atau father single ya, jadi kayak merasa insecure gitu dengan lawan jenis kamu atau pasangan kamu ya. Makanya di sini kamu kayak apa ya, kayak ada penolakan gitu, kayak ada ketidakterimaan gitu loh di dalam diri kamu, karena keadaan kamu atau kondisi kamu gitu ya. Awakening ini kayak meminta kamu tuh untuk menerima gitu loh istilahnya, apapun keadaan kamu, apapun yang kamu jalani gitu loh ya. Kalau memang sudah waktunya ya, misalkan contoh ya, kamu mengharapkan seseorang yang kamu pikirkan ini kembali gitu ya, kalau memang dia untukmu, dia akan kembali kok pada kamu gitu ya, seperti itu. Jadi kayak menerima apapun gitu yang harus kamu jalani gitu ya, seperti itu. Oke, dan juga aku lihat di sini ada yang memang harus sabar menunggu ya, masih harus sabar menunggu, tapi ada yang memang akan segera bertemu di sini gitu ya. Karena tapi kalau di sini lebih aku ngelihatnya sih lebih belum ya, belum ketemu gitu ya, karena ini juga meminta kamu untuk mempersiapkan diri kamu gitu loh untuk pertemuan kamu selanjutnya dengan dia. Aku lihat di sini hubungan kamu dengan seseorang ini tuh masih ada kelanjutan ya gitu ya, masih ada divine timing di sini ya. Kamu itu dipisahkan dengan dia dan atau dipisahkan atau dipertemukan itu kayak memang sudah diatur gitu loh oleh semesta. Makanya di sini kamu diminta untuk menerima gitu loh apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu gitu ya. Terlepas entah kamu ini sudah apa ya, pernah menikah gitu ya, ataupun di sini maksudnya gini, terlepas ini kamu yang sudah pernah menikah ya, kayak statusnya single mother atau father single gitu, atau ini memang pasangan resmi kamu yang kayaknya menjauh dari kamu gitu ya, dan hubungan kamu kayak digantung gitu ya, kayak ngegantung gitu, nggak ada kepastian seperti itu ya. Atau memang belum jadi pasangan resmi, tapi di sini koneksi kamu dan dia itu terasa kuat gitu, dan kamu udah bersama lama dengan dia gitu ya. Karena tadi aku lihat ada past life relationship ya, bisa saja ini memang pasangan resmi kamu ya, udah lama bersama dengan kamu gitu, seperti itu ya. Jadi kayak kamu sudah menikah gitu, jadi saat ini lagi masa jeda gitu ya. Tapi kalau belum ya, ini koneksinya memang cukup kuat ya, nggak bisa kayak nggak bisa kamu lepas gitu aja, karena ada past life relationship dan worth waiting for ya. Jadi kayak ada koneksi yang tidak biasa mungkin untuk kamu rasakan ya, karena ada pelajaran di sini. Mungkin kamu sudah pernah kenal atau bersama dengan seseorang ini ya, yang kamu pikirkan ini, yang dealing dengan kamu itu di masa lalu ya, di kehidupan sebelumnya, dan di kehidupan saat ini kamu dipertemukan lagi gitu. Jadi ada ikatan karma di sini gitu ya. Dari situ juga kamu harus belajar juga gitu loh ya. Makanya kayak kamu juga ngerasain ya, bahwa kamu juga ngerasa sulit gitu loh mungkin di sini untuk melupakan dia. Makanya kamu juga mungkin kayak masih menunggu dia gitu ya, masih kepikiran dia dan bingung juga dengan situasinya ke depannya tuh gimana gitu istilahnya ya. Di sini fokus aja ke diri kamu gitu ya, gitu.
terima apapun yang sudah semesta kasih ke kamu gitu loh ya. Jadi nggak usah dilawan gitu ya, karena di sini ada ketidakterimaan mungkin dalam diri kamu ya. Makanya seperti tadi yang ku bilang, mungkin kamu kayak ngerasa insecure gitu ya, karena takut status itu ya, kayak dipandang orang gimana-gimana gitu ya. Kamu yang nampakkan di luar tuh kamu kayak baik-baik kuat gitu, padahal kamu berusaha untuk kuat aja gitu ya. Dalam hatinya kamu juga kayaknya merasa sedih gitu ya. Ada hermit di sini. Hermit ini aku lihatnya sih lebih kayak kamu insecure gitu ya, merasa nggak pantas, merasa dirimu kayak nggak berani untuk keluar gitu loh, kayak nggak punya muka gitu istilahnya ya, seperti itu, kayak malu gitu ya berhadapan dengan lingkungan gitu ya, karena ya itu ditinggalkan pasangan, seperti itu istilahnya ya. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan untuk kamu Capricorn, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau belum paham, ambil poin pentingnya aja ya yang bisa kalian pahami. Sekian dulu bacaannya, terima kasih, sampai jumpa.